semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gua yakin kalian ngebayangin pesta Yunani kuno itu penuh anggur dan juga tarian kan? Tapi sebenarnya ada banyak hal yang jauh lebih liar loh. Mulai dari ritual aneh sampai perjamuan yang tidak biasa. Pesta mereka benar-benar berbeda dari yang kalian pikirkan. Yuk mari kita bongkar serunya pesta-pesta kuno ini guys. Simposium. Istilah simposium sebenarnya berasal dari Yunani kuno yang artinya minum bersama-sama. Ini adalah sebuah pesta minum yang diadakan setelah makan malam, di mana para peserta berkumpul untuk menikmati minuman, hiburan, dan juga berdiskusi ya guys. Praktik ini menjadi populer setelah abad ke-7 sebelum Masehi. Acaranya cukup spesial dan khusus untuk para pria kelas atas doang. Jadi nggak cuma kumpul untuk seneng-seneng atau minum-minum aja, tapi juga membicarakan topik-topik yang penting. Entah isu terkini, politik, hingga filsafat dan juga puisi. Tujuannya ya cuma satu, memperkuat status bersama dan ikatan serta posisi mereka ya. Tapi peserta yang ikut juga bisa ngajak orang lain asalkan masih setara dan bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Apakah isinya cuma cowok? Iya guys, cuma kita bahasnya nanti aja ya di part selanjutnya. Nah awalnya mereka bakal datang secara formal tapi tetap santai lah, yang penting mandi dan juga bersih. Karena ada juga filsuf atau orang akademis yang diundang dan kebanyakan dari mereka kan tidak memperkaya diri dengan pakaian-pakaian yang mahal. Socrates aja yang terkenal dengan kesederhanaannya dan suka nyeker, selalu datang dengan rapi serta pakai sendal loh. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah jamuan dari tuan rumah untuk membuat tamunya senyaman mungkin. Maklum lah ya, zaman dulu kan berita menyebar dari mulut ke mulut. Makanya biasa yang mengadakan pesta ini adalah salah satu anggota yang berduit, di mana diadakannya di rumahnya sendiri. Bahkan sampai disiapin seorang pelayan yang bakal nyambut mereka dan ngasih air untuk bilasan sebelum masuk. Ya, setelah semuanya bersih serta memenuhi syarat, maka tamu spesial itu bakal dituntun ke dalam ruangan khusus yang bernama Andron. Andron adalah ruangan khusus di rumah-rumah orang Yunani kuno yang sering digunakan untuk berpesta atau acara berkumpul. Biasanya ruangan ini akan terpisah dari rumah utama, di mana di dalamnya itu sangat mewah. Akan ada sofa panjang yang membuat para tamu bisa bersantai guys. Kemudian lantainya dirancang khusus agar mudah dibersihkan setelah pesta. Serta nih ada dinding yang dihiasin lukisan atau mozaik menunjukkan cerita mitologi. Iya, semakin keren ruangannya, maka semakin tinggi juga ya status sosial si pemilik rumah. Dan gak semua orang punya Andron ini di rumahnya loh. Kita lanjut ke topik pesta simposium ya guys. Nantinya penyambutan acara ini akan dimulai dengan jamuan makan malam yang enak tapi juga tidak berlebihan. Ya, seperti keju, buah zaitun dan ara, serta kacang-kacangan yang dihaluskan sebagai makanan pembukanya. Jamuan ini akan dihidangkan di setiap sisi ruangan sehingga tamunya tidak perlu susah-susah untuk bangun mengambil makanannya. Namun, tahu apa yang unik? Mereka tuh nggak disediain lap kalau tangannya pada kotor loh. Yang disiapin tuh malah anjing dan juga sepotong roti. Tujuannya apa sih? Agar mereka mengelap tangannya di roti tersebut, abis itu dilempar aja ke lantai. Nantinya nih, anjing-anjing ini akan menjadi vacuum cleaner yang bakal bersihin semua makanan sisanya ya. Kalau dibayangkan kayak mantep banget kan gitu tempatnya. Acara puncak. Seperti artinya yaitu berkumpul untuk minum, sebenarnya di sini mereka nggak boleh terlalu mabuk loh. Biar obrolannya masih bisa nyambung dan pestanya tidak terlalu liar sampai bikin rusuh. Karena faktanya, meskipun judul acaranya adalah party, mereka semua harus terlibat dalam diskusi mendalam tentang filsafat, seni, dan juga politik. Tapi ada trik di sana agar semua orang bisa menjaga kewarasannya guys. Misalkan komposisinya dibikin 2:5 atau 1:3 yang lebih banyak air putihnya. Biasanya nanti dicampur di sebuah wadah bernama kreitar yang kemudian dibagiin ke cawan yang kecil. Tapi kenapa sih mesti ribet-ribet kayak gitu? Agar kapasitas anggurnya masih terjaga. Jangan sampai deh ya mereka kehabisan suplai, soalnya bakal malu banget tuh si pemilik rumah. Orang kaya kok stoknya cuma dikit sih. Lagian kan konsep simposium itu kumpul sambil minum. Kalau anggurnya udah nggak ada, mau ngapain lagi coba? Lagian nih ya, orang Yunani itu punya budaya yang elegan loh. Dalam budaya mereka, meminum wine tanpa dicampur dianggap sebagai perilaku barbar dan juga tidak beradab. Jadi dengan mencampurnya bagi mereka adalah sebuah simbol peradaban ya guys. Tujuannya ya supaya tiap sesinya bisa berjalan baik, bahkan ruangan ataupun orang-orangnya harus dipastikan bersih.
Selain pakai parfum biar wangi, biasanya ada dikasih mahkota dari tumbuhan mirtas yang dipercaya bisa membantu mengurangi sakit kepala ataupun mabuk. Tapi tiap orang kan beda-beda nih. Gimana kalau ada yang menentang dan tidak mau ngikutin peraturannya ya? Jawabannya bakal dikeluarin dari pesta. Bahkan kalau sesimpel nari di sebelum sesinya dimulai, biasanya tidak akan tega untuk dikeluarin guys. Jalannya acara ini bisa dibilang sebagai ritual juga, apalagi waktu creator dimunculin di tengah-tengah acara. Tandanya mereka harus seruput sedikit anggur yang ada di gelas, kemudian menyiram sisanya ke tanah untuk menghormati Dewa Zeus. Nah, karena anggur adalah minuman penting yang ada di pesta, orang-orang Yunani kuno tentu akan memaksimalkannya dong. Seperti berinovasi dengan kendi citra biar anggurnya bisa dingin dan juga lebih nikmat. Kemudian ditemenin juga makanan ringan yang disebut rage mata yang berisi buah kering dengan kacang Arab ataupun kacang panggang ya guys. Khasiatnya dapat menyerap alkohol yang ada di dalam tubuh biar badan kita masih bisa minum beberapa gelas tambahan. Sesi permainan. Mengurangi jumlah alkohol juga penting bagi acara ini karena masih ada permainan yang harus diikuti oleh para tamunya ya guys. Namanya adalah Kotebos. Game yang membutuhkan akurasi untuk menjatuhkan cawan di atas meja. Tapi waktu ngelempar harus disebutin juga ya nama cewek yang lagi dia suka. Karena menurut kepercayaan kalau cawannya berhasil kena dan jatuh maka tandanya udah direstuin guys. Ya game ini sulit sih. Orang lagi teler gitu disuruh lempar. Gimana bisa kena coba? Terus yang ditakutin kalau pada ngamuk juga tuh misalkan gagal terus-terusan. Jadi biasanya mereka disemangatin oleh Aulette Rides, wanita yang jago musik tapi juga cakep secara penampilan. Ya namanya cowok pada masa itu udah pasti ada satu atau dua yang ngedeketin dan gak jarang ya bakal berlanjut ke hubungan suami istri. Iya guys, di sini mereka cukup bebas untuk melakukan hal itu karena aturannya juga tidak seketat sekarang. Jadi cuma ada cewek-cewek tertentu yang diperbolehin untuk masuk ke sana, itu pun seorang wanita bayaran yang sudah kelas atas juga ya. Bahkan gak jarang sampai ada yang tergila-gila loh. Karena selain cantik, mereka juga pinter banget. Intinya nih, pesta ini harus ada perayaan mulai dari puji-pujian lagu dan penari untuk memenuhi syarat dalam menghormati dewa-dewa yang lain. Kalau tuangin anggur tadi melambangkan penghormatan Dewa Zeus, maka yang satu ini juga bisa berarti ucapan syukur ke Dionysus sebagai dewa anggur karena telah memberkati Yunani dengan kegembiraan. Hingga akhirnya menjelang pagi acara harus berakhir dan terkadang orang-orang tuh belum puas ya. Buat mereka yang masih kentang, jadinya mabuk-mabukan di jalan pulang dan biasanya akan dijuluki sebagai komos. Ya, ini semacam kayak pawai gitu di mana mereka akan bernyanyi-nyanyi tengah malam sambil melanjutkan minum anggurnya. Tapi apa nggak ditimpuk warga ya? Ya, namanya juga orang penting. Kalau sampai ada yang nyenggol mereka, pasti bakal panjang sih urusannya. Kesimpulan. Jadi, semua kesenangan itu tidak lebih dari sekedar penghormatan kepada dewa atas segala kemakmuran yang terjadi pada mereka ya guys. Namun semuanya diadain bukan secara berlebihan, tapi pada porsi yang cukup seperti konsumsi anggur tanpa perlu mabuk. Kemudian pestanya juga tidak akan cuma seneng-seneng aja, masih ada ngomongin politik dan juga percakapan yang berbobot kok. Nah, kegiatan kayak begini sebenarnya tidak terbatas untuk orang kaya aja, kelas bawah pun sebenarnya bisa melakukannya loh. Tapi bukan di rumah ya, biasanya mereka bakal datang ke tempat-tempat seperti bar atau hanya berfokus untuk mengerjakan tulisan sejarah dan juga arkeologi aja. Pokoknya perkumpulan ini telah dianggap sebagai bentuk penghormatan ke dewa sehingga seluruh bangsa Yunani masih bisa melakukannya dengan caranya sendiri. Pembedanya hanya di sisi pestanya aja ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.